Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu ODTW atau Objek Daya Tarik Wisata yang ada di Pulau Kalimantan. Dan ini ada nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Dio Swardana, ada Rapi, ada Irba, ada Jimmy Lestari. Oke, langsung saja kita ke presentasinya. Kita bahas Pulau Kalimantan dulu. Bagi yang belum tahu Pulau Kalimantan atau disebut juga Borneo oleh dunia internasional merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Kata Borneo berasal dari nama Kesultanan Brunei yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Langsung saja kita ke intinya. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai-sungai yang mengalir di pulau ini. Sungai terpanjang di Kalimantan adalah yang pertama ada Sungai Kapuas, ada Sungai Mahakam, ada Sungai Barito, dan ada Sungai Rajang. Pulau Kalimantan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan di bagian barat dan utara barat, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, serta Laut Jawa. Oke, selanjutnya next. Dan saya akan berfokus di Pulau Kalimantan Timur. Saya memilih Pulau Kalimantan Timur. Kalian bisa lihat peta dari Pulau Kalimantan Timur. Sejak tahun 1956, wilayah Kalimantan Timur dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Wilayah Kalimantan dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2012 kembali terjadi pemekaran wilayah yang ditandai dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Luas total Kalimantan Timur adalah 127.346,92 km persegi dan populasi sebesar 3.793.152 jiwa pada tahun 2020. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Samarinda. Kalimantan Timur dibagi menjadi 7 kabupaten, 3 kota, 107 kecamatan, dan 1032 desa atau kelurahan. 7 kabupaten tersebut adalah Pasar dengan ibu kota Tanah Gerobak, Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibu kota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta, Berau dengan ibu kota Tanjung Redep, Penajam Pasar Utara dengan ibu kota Penajam, Mahakam Ulu dengan ibu kota Longbagun atau pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan 3 kota adalah Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Iklim dan musim di wilayah Kalimantan Timur beriklim tropis. Musim kemarau Mei sampai dengan Oktober, musim hujan November sampai dengan April. Oke, next kita lanjut. Top 10 atau top 10 objek wisata di Kalimantan Timur. Ada nomor yang pertama ada Gusung Sanggalau, 2 Gua Halo Tabung, 3 Danau Labuan Cermin, 4 Pulau Derawan, 5 Pulau Sangalaki, 6 Pulau Kakaban, 7 Pulau Maratua, 8 Desa Pampang, 9 Museum Mula Warman, 10 Pantai Sekerat. Next. Dan ini adalah peta persebaran 10 objek wisata unggulan Kalimantan Timur. Kalian bisa lihat di sini. Dan ini sudah ditandai dengan titik-titik.
Dan ini ada titik yang biru, Sangatta, ada Long Bagun, Samarinda, Tanah Grogol juga. Dan ini pulau ada peta Pulau Derawannya, Gusung Sanggalau, Pulau Maratua, Gua Halo Tabung, Pulau Kakaban, dan Pulau Sangalaki. Oke, kita next. Sekilas tentang Pulau Derawan. Dan saya akan ini kan di Kalimantan Timur, jadi saya berpusat pada objek wisata satu ini, yaitu Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sebuah objek wisata bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. 4 pulau yang terkenal di Kepulauan Derawan yaitu Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Dan kalian bisa lihat untuk pulaunya ada 4. Dan di Kepulauan Derawan ini terdapat beberapa ekosistem pesisir laut dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau atau hutan mangrove yang menjadi pesona alam di Kepulauan Derawan. Selain itu, banyak spesies dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kimak, ketam kelapa, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya. Oke, next. Untuk model pengembangan wisatanya, Kepulauan Derawan mempunyai potensi laut yang sangat kaya, dan menurut para ahli keindahan taman laut, keanekaragaman biota laut yang hidup di pulau itu menduduki posisi ketiga dunia. Pulau Derawan kini dikelola oleh PT Manimbora sejak 1993 dan telah dilengkapi dengan koteks, restoran, speedboat, serta perlengkapan selam lainnya. Sedangkan Pulau Sangalaki dikelola oleh Divelog, sebuah perusahaan dari Malaysia yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Berau dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas selam dan koteks. Strategi pemerintah dalam mengembangkan ekowisata di Kepulauan Derawan yaitu yang pertama, melakukan promosi tentunya yang berupa media elektronik, yaitu website, televisi, media cetak juga, brosur, koran, dan lain-lain. 2. Mengembangkan lapangan pesawat terbang guna mempermudah akses menuju ke Tanjung Ridep. Memberikan pelatihan untuk masyarakat dan juga membentuk kelompok sadar wisata. 4. Melakukan kerjasama terhadap stakeholder dalam hal pelestarian lingkungan untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. 5. Mencari solusi terkait sampah atau TPA atau tempat pembuangan akhir di Pulau Derawan. 6. Membangun fasilitas pendukung pariwisata di Pulau Derawan dan sekitarnya berupa panggung pariwisata, dermaga, WC umum, kotak sampah. Oke, next. Bagaimana masyarakat alam dan budayanya? Untuk masyarakat, kegiatan perikanan merupakan tulang punggung kegiatan yang ada di Pulau Derawan, sebab sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan. Perikanan yang dimanfaat oleh masyarakat Pulau Maratua dan Derawan adalah ikan pelagis dan ikan karang. Hasil penjualan ikan secara umum dijual di Pulau Derawan dan Maratua, Tanjung Redep, Surabaya, dan beberapa kota luar provinsi yang melewati pengumpul yang cukup besar, bahkan sering dimasukkan kepada eksportir yang kemudian dijual ke konsumen di luar negeri. Pulau Kakaban terkenal dengan Danau Kakaban yang dimana di danau tersebut terdapat ubur-ubur yang tidak menyengat. Di Pulau Sangalaki terdapat keberadaan ikan pari manta yang menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Selain itu, terdapat beberapa jenis penyu yang dilestarikan di pulau ini seperti penyu hijau dan lain-lain. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Kepulauan Derawan yaitu meningkatkan partisipasi usaha lokal seperti restoran, kafe, warung, dan lain-lain. Adapun pengembangan Kepulauan Derawan yang masyarakatnya ikut serta untuk membangun fasilitas WC umum, musyola, dan lain-lain juga, dan juga membantu dalam mempromosikan objek wisata tersebut dalam bentuk media sosial, biro perjalanan wisata, dan lain-lain. Oke, next.
Dalam bidang pariwisata, Kepulauan Derawan menawarkan beragam potensi untuk menambah ekonomi masyarakat di Kepulauan Derawan. Saat ini telah banyak warga sekitar yang bekerja sama dengan travel agent dari berbagai kota untuk melayani setiap pelancong yang ingin berlibur di Kepulauan Derawan. Majunya dunia pariwisata dan pembangunan di Berau tidak lepas dari budaya masyarakat setempat, dan salah satunya kesenian masyarakat lokal yang ada di Pulau Derawan adalah tari daling, igal, dan lainnya yang merupakan tarian khas masyarakat suku Berau. Kesenian inilah yang menjadi suatu hiburan setiap tamu yang berkunjung di Berau atau Pulau Derawan. Oke, next. Untuk kunjungan pariwisata Kabupaten Berau tahun 2018, dari Januari sampai Desember total kunjungan wisatawannya untuk wisatawan domestik ada 2.586 dan wisatawan mancanegara ada 283.294. Ini untuk sumbernya dari buku rencana kerja atau Renja SKPD tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ditinjau dari segi jumlah kunjungan wisata per bulan, dapat dilihat kenaikan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan pada triwulan 2 tahun 2018. Hal ini dipengaruhi karena bertepatan pada libur sekolah dan rangkaian kegiatan event kebudayaan dan pariwisata baik tingkat kabupaten maupun nasional. Oke, next. Untuk pola pergerakan wisatawannya yaitu kompleks pattern atau region loop. Dan untuk titik kumpulnya dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju ke tempat wisata utamanya yaitu Pulau Derawan, lalu menuju ke wisata sekundernya Pulau Maratua, terus Pulau Kakaban, terus Pulau Sangalaki, dan kembali lagi ke Pulau Derawan untuk penginapannya dan pulang. Oke, next. Segmentasi wisatawan. 1. Natur Appreciator. Beberapa wisatawan yang melakukan perjalanan ke Pulau Derawan takjub dengan keindahan alamnya sehingga mereka menikmati panorama alam di pulau tersebut dengan mengambil gambar atau berfoto-foto. 2. Nature Love. Wisatawan mancanegara yang berkunjung kebanyakan melakukan kegiatan seperti berjemur, berenang, snorkeling, dan bermain pasir putih di pantai. Oke, next. Dampak pariwisata Kepulauan Derawan. Untuk dampak positifnya, para nelayan tidak perlu jauh-jauh menjual ikan. Mereka bisa membuka restoran dan menjajakan olahan ikan kepada para wisatawan. Banyak penduduk lokal yang beralih profesi dari nelayan menjadi pemandu wisata, berjualan cenderamata, membuka restoran, hingga menyewakan rumah menjadi homestay. Hal ini yang membuat warga lokal mendapatkan banyak pemasukan. Untuk dampak negatifnya, belum adanya pembatasan jumlah wisatawan membuat turis yang datang membludak. Hal ini biasa terjadi pada musim liburan, terutama saat Lebaran. Bahkan banyak juga wisatawan yang rela menginap di masjid karena hotel resort sudah penuh. Oke, next. Oke guys, thank you. Terima kasih.